Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, mari kita akan mendengarkan debat antara apologet Kristen Indonesia melawan polemikus Islam. Mari kita simak videonya. Tuhan Yesus memberkati kita. Gasnya dirimu. Ayo, lebih bagus kamu jadi kejawen. Kejawen lebih indah lagi tanpa kemunafikan. Udah, kamu gak usah pura-pura tertunduk seolah-olah mendengarkan ucapanku. Belum. Kamu akan sulit mendengarkan ucapanku selama kau belum putuskan hubungan silaturahmi dengan setan. Karena kamu ngomongin terlalu banyak. Ya, iya dong. Coba, kamu ngomong banyak dulu. Coba, saya mau dengar. Kamu ngomong banyak, coba. Aku nggak begitu banyak omong kalau nggak didengar. Ya udah, kasih ngomong lah, cepat. Ngomong apa? Udah makan? Nah, tengok kan, giliran dikasih ngomong bingung dia. Coba, giliran dikasih ngomong, kamu udah makan, sok perhatian. Kamu nggak mau tak? Dia mau coba mengingatkan saya ya, jebakan-jebakan yang indah-indah. Saya gini loh, saya teringat dalam Quran dikatakan begini. Wahai Allah, kata iblis kan, saya akan menyesatkan manusia itu dengan memberikan kenikmatan-kenikmatan, ya kan? Sama ini ibarat saya kan, kamu bilang, kamu udah makan nggak Bang Raja Debat? Ya kan? Wih, mulai masuk ya kan? Udah tinggalkan itu. Salah. Hah? Masa aku tanya itu salah? Ya karena aku tahu kebaikanmu itu akan berujung kepada pengkhianatan. Karena apa? Kamu masih bersaudara dengan setan. Rasul bersabda, aku ini hanyalah manusia biasa. Sehingga muslim mana saja yang pernah aku cela, aku laknat atau aku cambuk, maka jadikanlah hal itu sebagai penghapusan dosa dan rahmat. Ini ajaran Muhammad loh. Sedangkan kamu sendiri mengatakan itu nggak baik. Nah kalau kamu sudah tahu pengajaran itu nggak baik, kenapa kamu masih di situ? Coba. Mana saja itu pertanyaan lah. Iya. Artinya kan ada orang Islam sangat beruntung kalau dicela, dilaknat, dicambuk sama Muhammad. Kan itu poinnya. Itu bukan Muhammad, itu percontohan. Oh iya, jadi yang ngomong ini bukan Muhammad. Jadi ngomong siapa? Si Sayang. Coba atau gini aja, sayang atau gini coba. Anak kita itu mana coba anak kita? Saya mau diskusi dengan anak kita lah. Kan udah 14 tahun toh. Tidur. Nah, itu kan. Ini ada lagi dampaknya ya. Dampaknya perhatikan. Giliran saya bicara sama anak kita umurnya 14 tahun, kau nggak mau. Tetapi giliran Nabi Muhammad menikahi anak 6 tahun, kau diam-diam baik. Dari anak umur 6 tahun itu pun apa ya namanya ya? Nah, mulai pembelaan lagi, dibela terus itu Arab itu. Bela terus lah orang Arab itu, bela terus. Mau bilang apa siapa dia terserah lah. Tapi emang benar menikah umur 6 tahun. Tapi Rasulullah baru menggaulinya, menunggu dia balik. Kamu ngerti balik itu apa? Umur berapa tahun? Akil baliknya umur berapa tahun? Aku tanya kamu dulu, kamu ngerti balik nggak? Tahu, makanya saya tanya, akil baliknya berapa tahun? Aku tanya ya, dia apa? kan kalau akil balik itu kan sudah bisa berpikir gitu loh. Sudah paham mana yang baik, mana yang jahat. Dia sudah dewasa berpikir. Balik ternyata. Nah terus apa coba? Jelasin. Tanda-tanda balik ya. Kalau wanita itu haid ya itu udah balik. Kalau laki-laki itu di khitan. Nah kalau laki-laki balik kemana-mana sih? Kok balik akil balik kok haid gimana ini? Balik. Ini aja, dengerin aku ngomong. Aku ngerti. Oke, ngomong. Tanda balik untuk laki-laki, untuk anak-anak laki-laki, dia itu udah di khitan atau umur 13 tahun, ya. Kalau anak perempuan umur 9 tahun atau sudah haid, itu tanda-tanda orang balik. Orang balik itu udah boleh dinikahi. Gitu loh. Jadi Rasulullah menikahi siapa itu Aisyah umur 6 tahun, tapi Rasulullah tidak menggaulinya karena Rasulullah menunggu dia. Oke, perhatikan ya. Sayang, perhatikan ya. Nabi kau dan saya kan sama-sama laki-laki. Oke. Kalau memang niat dia ya menggauli Aisyah itu sesudah lepas daripada haid, ya toh? Ngapain dia nikahi umur 6 tahun? Ya? Karena itu wahyu. Oh, tidak ada wahyu. Perhatikan ya. Makanya ini saya nggak simpan data ya, tetapi data itu sudah pernah ditunjukkan oleh saudara saya bahwa ketika Aisyah umur 6 tahun dinikahi, belum digauli tapi udah digesek-gesek. Itu loh. Kata siapa? Loh ada datanya.
Itu artinya gini loh, itu sangat lumrah, lazim sekali sebagai laki-laki. Kalau dia sudah istrinya, mau dia umur mau 3 tahun, kalau namanya istri, ya pastilah otak bejat itu ada, pasti nafsunya ada lah. Jadi nggak usah deh kita itu apa ya, nggak usah tutup-tutupin, bela-belain yang tidak rasional gitu loh. Apa ya namanya, nabi loh, sekelas nabi, ya, menikahi anak kecil. Hah? Bahkan sebelum dia menikahi Aisyah 6 tahun, dia udah punya istri loh. Hah? Pernahkah kalian berpikir, perhatikan ya, maka Aisyah pernah berkata, wahai Rasul, aku tidak pernah melihat robmu selain hawa nafsumu. Itu loh kata Aisyah. Makanya banyak sekali kata-kata lesehan yang mengatakan, turun celana, turun ayat. Turun celana, turun ayat. Karena Aisyah sendiri menyatakan, wahai Rasul, aku tidak pernah melihat robmu selain daripada kecepatan dari hawa nafsumu. Pernahkah perempuan berpikir, kalau saya ya berpikiran begini, berarti ini kan adalah mengatasnamakan nama sesembahan, mengatasnamakan dari Allah, padahal untuk memenuhi hasrat dia. Bahkan sampai ada ayat dalam Al-Quran dikatakan, wahai Nabi, engkau boleh menikahi wanita yang mana saja yang engkau suka, dan engkau boleh menceraikan yang mana saja yang engkau suka. Halo, mari berpikir secara rasional. Masa iya Allah sampai turun masalah tentang ranjang? Nah, tentu. Kalau semuanya itu kalau yang di agama Islam itu diatur, bukan ngawur seperti agama kamu. Diatur nggak ada masalah, ya diatur nggak ada masalah. Tetapi logikanya masuk tidak, bahwa ada Nabi setiap ada urusan tentang hawa nafsunya lalu turun ayat. Setiap ada kepentingan pribadi lalu turun ayat. Begitu juga ketika dia menikahi bibinya, begitu juga ketika dia menikahi Aisyah, selalu turun ayat, turun ayat. Kalian pernah nggak berpikir ini benar Nabi atau enggak gitu loh? Berikutnya lah Bang, untuk menjelaskan kepada umatnya yang berikutnya agar mengerti mengapa sih Rasulullah SAW menikahi Aisyah ini, itu ada alasannya. Mengapa sih? Kamu kan punya anak ya, kamu kan punya anak kecil lah, namanya wanita. Nama anak kamu masih 6 tahun. Masuk akal enggak kalau ada kakek-kakek ya? Ini kakek-kakek loh, 55 tahun lalu menikahi anakmu 6 tahun. Kamu mau memberikan itu walaupun dia dengan alasan saya malaikat, saya nabi. Tetapi kalau saya misalkan ini ya, ditanya orang cerdas seperti saya, ya, dengarkan dulu. Misalkan kalau saya ini, ya, karena saya ini adalah orang yang berakal menggunakan kecerdasan. Misal ada nih ngaku, oh iya saya dapat wahyu ya, saya dapat wahyu dari Allah. Kamu harus kasih anakmu saya nikahi 6 tahun. Saya tendang kepalanya, serius. Saya tunjang. Karena dalam hati saya begini, bukan jangankan di sini, di zaman Nabi pun itu nggak ada nabi lain yang melakukan selain nabimu, nggak ada itu. Ya, makanya kalau ada nabi seperti itu, apalagi bawa atas nama Tuhan, wah itu udah nggak benar. Itu udah pasti palsu. Ya, berarti dia menggunakan ajas manfaat. Ya, karena gini loh, bicara tentang Tuhan adalah bicara tentang kesucian, bicara tentang adab, moral, etika. Bagaimana mungkin datang Tuhan sampai turun sebagai yang menikahkan Muhammad dengan Aisyah, dia turun dari langit sana. Pernah baca nggak itu dalam Al-Azab? Allah turun menikahkan Muhammad. Hanya demi Muhammad Allah mau turun menikahkan. Masuk akal enggak? Masuk akal. Masuk akal katanya, memang dasar saudara Siton. Cahaya. Masuk akal katanya teman-teman, sudahlah. Oke, kalau begitu begini ya. Baik, sekarang saya uji kamu ya. Konsisten gak kamu? Ketika Allah turun, lalu mengatakan dia menikahi wanita yang mana yang disuka. Nah sekarang, sayang, saya dapat wahyu nih. Allah nyuruh saya ngawinin kamu gratis 2 malam, mau nggak? Kalau manusia zaman sekarang udah nggak ada. Nah tuh kan, giliran Arab dibela, giliran gua dibela. Nah, ini. Coba. Dikasih tahu deh kamu. Coba. Giliran orang Arab dibela-bela. Giliran orang Indonesia ngaku-ngaku dapat wahyu nggak terima, dia nggak percaya. Ayo. Udahlah sayang saya dapat wahyu loh. Bener, saya dapat wahyu, katanya saya harus menikahi kamu. Tetapi cuma 2 jam, udah itu kamu saya tinggal. Kamu berani ngelawan wahyu Allah? Ayo. Kamu percaya nggak? Kami itu nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Giliran orang Arab masuk akal. Apa? Udah putus. Ya, gini, wahyu itu terakhir itu kepada Rasulullah Muhammad, dan setelahnya udah putus, sudah nggak ada wahyu. Kalau ada orang bilang, aku dapat wahyu semalam, aku harus nikahin si A. Aku dapat wahyu semalam, aku harus begini. Itu orang gila. Wahyu terakhir itu kamu bilang wahyu. Nah, wahyu terakhir itu turun pada wahyu. Lah, terus apa buktinya itu wahyu terakhir? Kenapa giliran orang ngaku-ngaku juga dapat wahyu kalian ngamuk-ngamuk, kalian penjarakan? Kemarin kan ada itu daerah mana ya, ngaku dia adalah nabi, kalian penjarakan. Loh, kenapa giliran Muhammad kalian anggap nggak gila? Memang ngeri teman-teman. Sebentar dulu ya, saya kasih edukasi dulu buat penonton saya ya. Udah hampir 400. Memang ngeri loh teman-teman doktrin itu ya. Artinya gini loh, kalau sudah bermain di ranah doktrin, otak tercuci, dia nggak akan pernah melihat kesalahan
Orang yang sudah dikultuskan sekalipun kesalahan itu mutlak di depan mata. Itulah doktrin saudara-saudara. Makanya sering saya katakan, sebentar dulu sayang. Makanya kenapa saya ini buka Qomal, satu sisi menyampaikan mensiarkan kebenaran, satu sisi mencerdaskan anak bangsa. Ayo dong, boleh kita beragama, tetapi jangan karena agama akal kecerdasanmu itu kau hancurkan sehancur-hancurnya hanya karena agama. Itu enggak lazim namanya. Boleh dong kita beragama, tapi kita toleransi, bukan harus mengajak-ngajak umat yang lain. Oke. Perhatikan. Boleh dong kita beragama tetapi toleransi, jangan mengajak-ajak. Emangnya kamu kira di Indonesia ini, Nusantara ini dulu Islam? Ya, saya tanya, dulu Nusantara ini agama apa? Hindu masalahnya. Nah, berarti kamu harus konsisten ya. Berarti kenapa kamu nggak marah ketika agamamu diajak-ajak orang Hindu jadi Islam? Ini, aku juga nenek moyangku. Bela lagi. Nggak konsisten kamu itu. Aku mau ngomong itu sudah kamu pedat-pedat terus. Tunggu dong. Nenek moyangku, aku Majapahit ya, itu Hindu. Nenek moyangku, ya. Tapi setelah kedatangan agama Islam, agama yang paling benar, nenek moyangku pun pindah agama ke agama Tadi kamu yang bilang loh sayang, kalau kau bilang tadi kan, jangan ngajak-ngajak. Itu loh poinnya, makanya ku ajak kau bernostalgia ke zaman sejarah itu. Kenapa kalau begitu orang Islam mensiarkan agamanya kepada Hindu? Kenapa Islam ngajak-ngajak orang yang ada di Nusantara ini beragama Islam? Berarti kamu nggak konsisten dengan lisanmu. Gimana sih kamu ini? Agama Islam itu agama benar, jadi apanya yang benar? Salah. Sebutkan satu kebenaran Islam. Banyak kebenaran Islam. Oke, satu saja. Kenapa ya teman-teman? Sebentar sayang. Kenapa ya Islam ini kalau ditanya ya banyak, tapi giliran diminta satu nggak bisa. Coba satu aja kebenaran Islam apa? Satu aja, nggak usah banyak. Tuhan itu Esa. Tuhan itu Esa. Oke. Kalau hanya bicara Tuhan Esa, orang kafir Quraisy juga ngaku Tuhannya Esa. Ayo yang lain. Ayo. Semua orang beragama ngaku Tuhannya Esa. Coba yang lain. Apa kebenaran Islam? Iya, sebutkan satu. Ayo. Bingung dia kan? Tapi serius loh sayang, perhatikan ya. Sekarang juga pikirkan. Kebenaran Islam itu adalah kebenaran yang diwujudkan dalam kitab Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah kepada para manusia. Kok kebenaran yang diwujudkan dalam kitab? Ya semua orang ngaku kitabnya itu benar. Gimana sih? Coba ambil dong yang sangat apa ya? Contoh kebenaran di Islam yang tidak ikut-ikut agama orang. Karena gini ya, agamamu kan belakangan nih. Kalau itu jawaban kamu, agama pertama juga sudah mengatakan yang dia sembah Tuhannya Esa. Itu udah biasa. Lalu agama sebelum Islam juga datang, mereka sudah bilang bahwa kitabnya itu benar. Coba yang lain dong, jangan ngikut, jangan apa namanya itu ya. Jangan plagiat lah, coba yang lain. Apa kebenaran di Islam coba? Bingung kan teman-teman? Kenapa sih Islam ini asal ditanya gampang kali ngomong banyak. Diminta satu bingung. Agama yang apa ya? Agama yang banyak pengikutnya kan ya. Terus agama Islam itu ya, setiap makhluknya, umatnya mau melakukan apapun itu ada syarat-syaratnya, ada semua itu ada apa aturan-aturannya. Nggak masuk lo yang kutanya lo. Kalau kamu bicara syarat-syarat, sayang dengar ya. Kalau kamu bicara syarat-syarat, perdukunan juga punya syarat. Ayo dong, jangan yang plagiat dong. Jangan plagiat dong. Ada syaratnya, kamu harus bisa memenuhi. Iya, makanya kan berarti bukan itu. Coba kasih contoh kebenaran di Islam satu aja. Apa plagiat? Dari agama Kristen apa dulu? Kebenaran, oke. Nih saya kasih tunjuk ya. Nih saya kasih kebenaran di agama Kristen nih. Saya buka ya. Dalil terus lah, kamu terus. Tuh kan mau dikasih tunjuk ya, alergi dengan dalil. Bentar. Iya. Kamu. Nih saya kasih tunjuk ya. Contoh nih, kebenaran di kekristenan. Tapi kamu harus jujur ya. Nih, perhatikan ya. Ini adalah satu ya, salah satu ya, satu aja saya kasih kebenaran dari dari kekristenan. Perhatikan, saya kirim dulu, oke. Nih, perhatikan. Mas, kayak mau gitu, Mas, juga mah. Aku salah namanya. Perhatikan ini. Ini akan saya buktikan kebenarannya salah satu. Ini masih satu. Perhatikan. Yohanes 1, ya, Yohanes 16 ayat 1, 2 dan 3 ini perkataan Yesus.
Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal Bapa maupun aku. Pertanyaan saya, agama apa yang siap membunuh orang demi membela agama atau sesembahannya? Itu Isa berkata. Ya iya, terbukti toh 600 tahun sebelum datang Islam, Tuhan Yesus telah menyatakan suatu firman yang sangat luar biasa. Coba. Sekarang kebenaran apa yang ada di Islam, coba? Kasih tunjuk saya, satu saja. Enggak usah banyak. Kebenaran Islam ya, meliputi Al-Qur'an. Meliputi Al-Quran, kitab yang diturunkan. Bentar. Kebenaran Islam meliputi Al-Quran. Ini gimana sih? Kebenaran Islam meliputi Al-Quran. Apa yang diliputin? Gimana ini? Dulu. Di dalam Al-Quran itu ada kalamullah. Semua kalamullah itu sudah dipraktekkan, dijalankan oleh Nabi. Apa yang diberitakan Allah, apa yang diberitakan Nabi itu semuanya hal-hal yang baik. Kalamullah itu apa? Kalamullah itu apa? Kalamullah itu ucapan Allah. Oke, kalamullah ucapan Allah. Oke. Kalamullah Allah itu siapa? Kalamullah itu kalamun. Kalamun itu perkataan. Iya. Siapakah sosok perkataan Allah itu? Bukan sosok, perkataan itu seperti kalau kamu kayak itu ya, yang kamu tulis bahasa Indonesia itu ya. Kalau aku kan itu yang namanya Al-Quran itu namanya kalamullah. Kalamullah itu ucapan Allah. Allah itu Tuhanku. Iya, kalamullah kan, kalimatulahnya Allah kan. Bukan kepada nabiku. Iya. Sama Nabi dijalankan, dipraktekkan, terus disebarkan kepada nabinya. Itu kebenaran. Kalamullah, perhatikan, kalamullah adalah firmannya Allah. Kalamullah itu diciptakan apa enggak? Kalamullah itu diciptakan, ditulis loh. Coba pelan-pelan. Kalamullah itu diciptakan apa tidak? Diwahyukan, diturunkan. Makanya saya tanya, diciptakan apa tidak? Diciptakan apa tidak? Tuhan kamu itu diciptakan apa tidak? Sebentar dulu, ini kan saya ikutin kamu loh kalamullah, ya toh? Maka saya tanya, kalamullah itu diciptakan apa tidak? Bukan diciptakan, diturunkan. Oke, bukan diciptakan ya, perhatikan. Siapakah di dalam Al-Qur'anmu yang disebut kalamullah? Ya ucapan Allah seperti Bismillahirrahmanirrahim. Iya, siapa yang datang ke dunia ini? Perhatikan. Perhatikan, siapakah yang datang ke dunia ini dalam wujud zahir Allah? Siapakah kalamullahnya Allah yang jadi manusia itu siapa? Kalamullah itu ucapan, bukan. Iya, siapa dia? Kalamullah itu adalah sumber dari firman, sumber dari kata-kata. Maka, siapakah sumber dari kata-kata itu yang menjadi manusia dalam Al-Qur'an siapa? Rasulullah Muhammad. Enak aja. Enak aja bilang Muhammad, nggak masuk itu. Ayo, siapakah sumber daripada kalamullah? Siapakah sumber ya? Siapakah sumber yang membuat kata-kata itu yang jadi manusia dalam Al-Qur'an siapa? Maksud kamu gimana sih? Oke, sekarang saya kasih tunjuk sama kamu. Baca Ali Imran 45. Ada? Ayo baca Ali Imran 45. Buka Qur'annya. Bentar ya. Ya. Nah, kamu tahu siapa Imran itu? Loh, saya tanya Ali Imran, di Ali Imran, Ali Imran ayat 45 siapa? Setelah ini pertanyaan kamu jawab ya. Iya, jawab. Siapakah kalamullah Allah? Bentar, dengar. Ya. Surat Ali Imran ayat 45. Berisi kabar gembira dari Allah kepada Maryam bahwa ia akan melahirkan seorang putra bernama Isa Al-Masih. Nah, siapa tadi kalamullahnya Allah? Yang jadi manusia itu? Ini loh, kalamullah itu. Kamu jujur. Kamu itu gak mau jujur. Ya, aku ngadu ya, Isa. Emang kalamullah itu. Isa, baik. Sekarang Isa itu diciptakan apa tidak? Ya, Isa diciptakan karena Isa itu tadi kamu bilang kalamullah nggak diciptakan, sekarang diciptakan. Kamu tuh nggak ngasih aku waktu sama sekali. Jujurlah padaku bila kau tak lagi jujur. Coba lo teman-teman, dia yang ngomong tadi kalau apanya itu kalamullah Allah itu nggak diciptakan. Sekarang dia bilang diciptakan. Coba. Coba. Isa itu diciptakan apa tidak? Sudah gini ya. Ya. Isa itu Tuhan kamu. Enggak, saya nggak bilang Isa Tuhan saya. Ini kan Al-Quran.
Oke, gini ya. Isa itu makhluk kan yang diciptakan oleh Allah ya. Nggak ada Melalui ditemukan diciptakan. Nggak ada ditemukan diciptakan. Coba, mana dia diciptakan? Mana Isa diciptakan? Mana? Sudah, gini. Isa itu lahir dari rahim Maryam ya. Oke. Dan Dia diciptakan apa tidak? Iya, iya, karena dia makhluk, tapi iya. Jujurlah padaku, jangan kau berdusta terus. Kamu masalahnya nggak jujur. Perhatikan ya, saya tanya nih. Sebelum Isa jadi manusia, dia apa? Kalau dia ada bapaknya, sperma dari bapaknya kan. Lo bukan, makanya kan kamu langsung lupa kan. Perhatikan ya. Saya tadi kan tanya, siapakah kalamullah yang jadi manusia? Perhatikan, siapakah, dengarin dulu dong. Siapakah kalamullah yang jadi manusia? Di Ali Imran 45 adalah Isa, benar? Benar. Nah, berarti Isa nggak diciptakan karena dia adalah kalamnya? Oh, yang dimaksud kalamullah itu. Kayak contohnya. Jujurlah padaku, biar kamu lepas sayang dari jebakan saudara Syaiton. Kamu jujurlah, kamu ini gimana ya? Terima kasih. Hahaha. Enggak pernah. Habisnya kamu nggak jujur, gimana? Coba saya ulangi sekali lagi. Siapakah manusia? Siapakah kalamullahnya Allah yang jadi manusia? Perhatikan. Siapakah kalamnya Allah yang jadi manusia? Siapa? Isa kan? Kamu mengerti nggak yang dimaksud kalam itu apa? Kalamullah, perhatikan ya. Kalamullah, makanya dikatakan kalamullah itu nggak diciptakan karena itu bicara sumber. Contoh sumber itu apa? Misal gini. Nah, ini saya nih lagi berkata-kata nih, ya. Inilah saya lagi berfirman ini, lagi berkata-kata. Oke? Tetapi sumber dari yang membuat saya berkata-kata itulah diri saya. Bagian dari diri saya yang membuat berfirman tadi, yang berkata-kata ya ini. Ini saya lagi berkata-kata ini. Jadi yang dibicarakan kalamullahnya Allah itu adalah sumber yang membuat kata-kata itu. Makanya dia tidak diciptakan. Terus, kalau menurut kamu diapakan? Nah, oleh karena itu, perhatikan. Oleh karena itu, kalamullahnya itu, dia itu hakikatnya adalah Allah. Karena dia adalah bagian dari Allah. Contoh si sayang nih, ya. Si sayang ini, dia punya firman. Si sayang ini punya roh. Ya toh, bentar dulu, aku sambung dulu ini. Udah mau habis. Live akan berakhir dalam 4. Oke, saya sambung dulu. Perhatikan ya. Ini pengajaran yang luar biasa nih, perhatikan. Contoh si sayang ini kan memiliki roh, jiwa dan tubuh, benar? Iya, benar. Benar? Nah, makanya yang membuat kamu berkata-kata itu adalah jiwa, akal, kecerdasan kamu, benar? Benar. Nah, oleh karena itulah jiwa kamu ini adalah si sayang. Roh kamu itu adalah si sayang. Tubuh kamu itu adalah si sayang. Begitulah tentang Allah. Allah itu memiliki kalamullah. Allah itu memiliki Rohul Kudus. Di dalam surat Maryam 17. Makanya yang bagian dari Allah itu nggak mungkin diciptakan. Karena dia adalah sumber. Dialah sang sumber itu. Makanya Isa ini adalah hakikatnya Allah. Kenapa Isa hakikatnya Allah? Karena dia adalah kalamullahnya Allah. Itu kalamullahnya Allah, tapi berbentuk dengan wujud. Seharusnya dimaksud Tuhan itu tidak wujud. Kalau barang wujud dan makhluk itu kan masih, kalau nggak makan itu juga lemes ya. Dia juga butuh tempat, butuh perlindungan. Terus kamu gantung juga ya. Kan kasihan. Kalau Tuhanku nggak gitu. Tuhanku tidak berbentuk. Cuma wujudnya saja yang dibentuk, yang diciptakan. Itu Tuhanku. Coba sekarang kamu manusia. Manusia itu kalau tubuhnya itu berbentuk ya, wujud ya. Sedangkan ruhnya tidak berbentuk. Kamu tahu nggak di mana tempat ruh kamu sekarang? Aku tanya. Itulah Tuhanku. Jadi kalau Tuhan sambung kamu ini loh, yang inilah memang sulit ya kalau aku, karena memang ilmu saya ini terlalu tinggi. Sementara yang saya ajak diskusi ini terlalu masih syariat ya. Aduh, kena peringatan apa nih? Seorang tamu di live Anda telah melanggar kebijakan. Kamu filter lah live itu. Oke, jadi perhatikan ya, perhatikan. Saya kasih contoh begini aja ya. Memang wujud bentuk daripada zahir Allah itu harus ada. Ya, harus ada. Makanya dikatakan Nabi Muhammad begini. Saya kasih tunjuk ya. Aduh, perhatikan kamu nih. Kamu kasih kebenaran, kamu selalu ngelak. Kamu nggak mungkin ngasih kebenaran, orang kamu aja tersesat masih cari jalan lurus. Sehingga aku sangat yakin dengan Tuhanku. Makanya perhatikan ya, makanya Muhammad mengatakan, dengarkan sayang. Makanya Muhammad bersabda, kalian akan melihat Tuhan dengan mata telanjang. Kenapa di sini tidak dikatakan kalian akan melihat Allah dengan mata telanjang? Karena Allah itu bicara hakikatnya.
Itu loh. Makanya di sini dikatakan kalian akan melihat Tuhan dengan mata telanjang. Artinya Allahmu itu harus ada zohir dari Allah itu. Itulah tadi bagian dari Allah itu dizohirkan, namanya Isa. Contoh, ini langsung pembuktiannya ya. Perhatikan. Kamu di sini harus jujur ya. Kalau kamu nggak jujur, awas. Kemarin, kamu ngomong dari tadi aku nggak pakai. Hahaha. Oh iyalah. Masa kamu ngomong begitu kan nggak etis dong kalau kamu ngomong begitu. Perhatikan ya. Makanya kalau aku nanti ngomong kamu jangan pakai hahaha. Lah karena kamu gini loh, karena kan kamu nggak mungkin ngajar saya kan. Orang kamu aja masih bersaudara dengan setan. Sama yang di bawah-bawah kalau kamu nggak mau nggak apa-apa lah. Perhatikan ya. Saya ambil dalilnya dulu ya. Biar enak kita diskusinya. Nih. 1, 2, 3, 4. Jangan main logika terus. Ya kita nggak main logika. Terus mau main apa? Main halusinasi. Ya, kita itu manusia makhluk ya. Makhluk. Oke, perhatikan ya. Kan makhluk khotok wansian. Itu kamu tahu nggak itu? Alah, buat apa berbahasa Arab kalau nggak mengerti? Ngerti lah. Ya. Makanya kamu. Iya ngerti satu kata dua kata modal dihafal. Perhatikan ya. Ini kamu tolong jujur ya. Kalau kamu nggak jujur kamu nanti nggak saya temanin karena saya nggak suka pembohong. Perhatikan ya. Nih. Saya harus jujur kalau diskusi dengan saya. Kalau nggak jujur, nah ini perhatikan. Coba ini kau baca baik-baik ya. Sayang baca ini baik-baik ini. Ini adalah surah Al-A'raf 187. Oke. Di sini dikatakan, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Oke. Lalu kalimat yang di bawah diulangin lagi, dipertegas. Sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada pada Allah. Saya tanya kamu, siapakah yang punya pengetahuan tentang kiamat di ayat ini? Allah. Betul. Artinya tidak akan ada yang memiliki pengetahuan tentang hari kiamat selain Tuhan atau Allah, betul? Betul. Baik. Kamu tahu tidak di sini Tuhan ini merujuk kepada gelar? Pada? Gelar. Gelarnya siapa? Tuhan itu kan gelar, betul? Ya, Tuhan itu ya gelar lah. Baik. Tuhan itu gelar. Maka gelar ini harus ada yang menyandangnya, betul? Terus? Nah, sekarang perhatikan. Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Kalimat yang bawah dipertegas lagi. Sesungguhnya pengetahuan hari kiamat itu ada pada Allahku. Artinya tidak ada yang memiliki pengetahuan tentang kiamat selain Tuhan atau Allah. Jikalau ada berarti dialah Tuhan itu, benar? Nah, terus? Ya, jangan terus, ini harus konsistensinya. Jikalau ada yang memiliki pengetahuan tentang kiamat, pengetahuan tentang hari kiamat, berarti dialah Tuhan itu. Setuju apa enggak? Sedangkan itu Isa yang kamu maksud. Tidak, ini sesuai ini dulu. Kita harus konsisten. Ya. Sebab di sini dikatakan, sesungguhnya, ini penegasan luar biasa loh. Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu hanya ada pada Tuhan. Pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya ada pada Allah. Artinya tidak mungkin ada yang mampu menyandang itu. Tidak ada yang mampu memiliki pengetahuan tentang kiamat selain pada Allah atau pada Tuhan, betul? Betul. Nah, jikalau ada berarti dia Tuhan apa tidak? Iya, Tuhan. Baik, saya harap kamu konsisten. Nah, ternyata ada sosok yang menyandang gelar itu. Siapakah dia? Ternyata Isa. Inilah dia bukti daripada bahwa dia adalah firman Allahmu tadi, kalamullah Allahmu. Makanya dikatakan di sini, dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Padahal tadi dikatakan pengetahuan tentang hari kiamat hanya ada pada Allah, hanya ada pada Tuhan. Kenapa Isa memiliki pengetahuan tentang kiamat? Karena dia adalah bagian dari Allah yang disebut kalamullah atau kalimatullahnya Allah. Makanya dia bisa dilihat ketika kalamnya Allah itu menjadi manusia. Maka benarlah kata Muhammad, kalian akan melihat Tuhan dengan mata telanjang. Begitu juga dalam surah Al-Qiyamah ayat 23 dalam Al-Quran, kalian akan melihat Tuhan. Bagaimana cara melihat Tuhan? Maka bagian dari Allah, yaitu kalamnya Allah itu menjadi manusia. Begitu sayang. Makanya Isa itu Tuhan. Kenapa? Itu makhluk, sedangkan Tuhan itu orang ya, orang yang dilahirkan oleh Maryam ya. Kamu tahu nggak Imron itu siapa dulu? Ali Imron ya keluarga Imron lah. Ya itu siapa keluarga Imron? Saya pun nggak tahu itu. Kalau kita telusuri nanti kalian makin macet. Jadi karena nggak ada sejarahnya itu. Enggak, Ali Imron itu ya. Kenapa disebut dengan apa surat Ali Imron? Imron itu bapaknya Maryam. Astagfirullahaladzim. Iya, nggak ada hubungannya ke sana. Nanti sama aja aku tanya, itu Al-Baqarah itu siapa? Coba, Al-Baqarah siapa? Al-Baqarah itu surat. Ini kan manusia. Giliran
Giliran Ali Imran nggak surah tapi manusia ini. Makanya jangan kamu persulit diri kamu dulu. Jangan persulit dulu. Oke. Sekarang kamu udah setuju tidak bahwa ternyata sosok yang mampu menyandang kepemilikan Allah itu hanyalah Isa. Sebab tadi dikatakan pengetahuan tentang hari kiamat hanya ada pada Tuhan, hanya ada pada Allah. Ternyata dimiliki ada pada Isa. Kenapa Isa mampu memiliki pengetahuan tentang hari kiamat? Ya karena dia bagian dari Allah. Kok bisa bagian daripada Allah? Karena dia adalah kalamnya Allah, kalimatullahnya Allah, firmannya Allah. Sama seperti kamu itu sayang, bahwa roh, jiwa, tubuhmu itu adalah si sayang. Maka ketika jiwamu jadi manusia, ya itu adalah si sayang. Paham? Kalau nggak paham silakan ambil tali. Makanya kalian itu belajarlah Al-Quran. Supaya kalian mengerti, itulah sayang bicara ranahnya hakikat. Itu loh. Udah kamu? Udahlah, sekarang ayo ikutin aku. Malam ini aku berjanji. Bentar, aku mau cerita. Loh, gimana sih? Ikutin dulu. Malam ini aku berjanji bahwa sesungguhnya Isa itu adalah Tuhan. Ayo. Tidak. Nah, itu kan. Ya, konsisten teman-teman. Tadi dia bilang udah setuju loh. Makanya aku kadang kamu cerita kamu aku dengarkan. Loh, Gini, emangnya gini. Karena ternyata ujung-ujungnya kesimpulannya Tuhanku itu Isa. loh, bukan kesimpulan saya loh. Pertanyaan saya, Al-Quran itu perkataan Raja Debat. Coba, Al-Quran ini, perhatikan ya. Al-Quran ini perkataan Raja Debat atau perkataan Allahmu? Perkataan Allah. Lalu kenapa kau bilang kesimpulan Raja Debat? Karena Kamu gak konsisten loh. Inilah akibat. Aduh. Coba tuh yang di bawah udah ngomong tuh. Gak konsisten ibu ini katanya. terus sini yang ngomong kayak gitu, terus sini. Typing sini. Gimana? Memang kan benar loh. Kamu ini gini loh, perhatikan ya. Yang dimaksud Esa itu sayang perhatikan ya. Bicara tentang tauhid, tentang ehad itu bukan berapa jumlah Tuhan loh. Tetapi bicara tentang kebagaimanaan Allah. Sama seperti contohnya tentang si sayang. Nama kamu ini si sayang, ya. Artinya kita bicara tentang kebagaimanaan si sayang ini. Nah, kebagaimanaan si sayang ini memiliki roh, jiwa, dan tubuh. Begitu juga tentang kebagaimanaan si Allah. Si Allah memiliki firman dan Rohul Kudus. Maka ketika bagian daripada Allah itu keluar, dia tetap hakikatnya Allah. Karena bagian dari Allah. Maka ketika keluar rohmu dari tubuhnya si sayang, lah itu adalah bagian dari si sayang. Kalau kamu nggak paham sampai di sini, aduh, astaga. Ayo, ikutin saya. Aku berjanji, tiada Tuhan selain Isa, bahwa Isa adalah kalam mulanya Allah. Silakan. Tidak bisa. Lah, kamu curang. Konsisten dong. Karena aku tidak punya keyakinan tentang itu. Kenapa aku sebut? Tadi kan kamu udah setuju loh ngomong begini. Aduh, kamu ini berat. Memang berat loh kalau kita diskusi dengan saudara setan ini. Perhatikan ya, saudara setan, perhatikan ya. Di sini kan tadi dikatakan, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhan. Lalu kalimat yang terakhir dipertegas lagi loh. Sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada pada Allah. Artinya nggak akan ada yang memiliki pengetahuan tentang kiamat selain Tuhan dan Allah. Lalu siapakah sosok yang menyandang gelar sebagai Tuhan itu? Harus ada sosoknya. Itulah tadi Isa. Inilah sosok namanya Isa. Inilah sosok yang menyandang gelar daripada pengetahuan hari kiamat itu. Itu pengetahuan versi dari kitab Injil kan. Lah, kok Al-Quran dibilang kitab Injil? Kamu ini kayaknya udah mulai mabuk deh, mabuk kecubung. Udah mulai mabuk kecubung kamu ini ya. Aku ngomong dulu ya. Ya. Tuhan itu bukan makhluk. Sedangkan Nabi Isa ya, Isa yang kau maksud itu makhluk. Masa makhluk disebut Tuhan? Sedangkan makhluk itu. Salah kalimatmu itu sayang, saya benarin ya. Allah itu, perhatikan. Enggak, saya luruskan dong. Kamu harus mau saya luruskan. Perhatikan ya. Enggak, kalimatmu itu biar benar loh. Allah, perhatikan. Allah itu bukan makhluk. Itu yang benar. Iya. Kalau sudah bicara Tuhan, dia sudah masuk ke ranah penzohiran. Zohir wujud bentuk. Makanya kalian sendiri pun nggak bisa bedakan apa itu Allah, apa itu Tuhan. Bicara ranahnya Tuhan adalah bicara ranahnya zohir wujud bentuk. Jadi penguasa, jadi pemimpin. Kita harus takluk kepada Tuhan. Ada pemimpin itu, ada sosok itu. Itulah Tuhan. Kalau namanya Allah sang pencipta, dia tidak akan memiliki wujud bentuk. Dia nggak akan ada itu. Makanya bahwa Allah itu tidak akan bisa dilihat. Yang dilihat itu apa? Yang dilihat itu adalah kalamullahnya Allah ketika jadi manusia.
Kenapa dia jadi manusia? Supaya manusia bisa melihatnya. Kalau kalamullahnya yang keluar datang ke dunia, ya sama saja nggak bisa kita lihat. Masa nggak paham-paham juga. Contoh seperti ini ya. Misalnya ini, saya yang dengar. Kalau rohmu yang datang jumpain saya, perhatikan nih. Kalau rohmu yang datang jumpain saya nggak akan mengenal kamu. Saya nggak akan melihat kamu. Ya, tetapi ketika dalam zohir wujud bentukmu ini datang kepada saya, maka saya bisa melihatmu, bahkan bisa menyentuhmu. Makanya kata Muhammad tadi, kalian akan melihat Tuhan dengan mata telanjang, bukan melihat Allah, tetapi melihat Allah dengan mata telanjang. No. Kalau kamu nggak paham-paham lagi, udahlah, masukkanlah setan itu ke dalam lubang hidungmu. Kalau aku yang menjelaskan, kamu nggak bisa terima. Apa yang kamu jelaskan dari kebengkokan kamu? Coba, apa jelaskan? Ini loh, aku ngomong dulu, tapi kamu tuh jangan langsung, hahaha, jangan potong-potong lah. Oke, coba ya, silakan. Banyak orang Muslim, orang Islam itu punya attitude, mau mendengarkan, meskipun kau lecehin, ya kau hina, kau tertawain, tidak kau hargai. Kok aku tertawa gini loh ini kan? Makanya perhatikan ya, kalau orang yang sudah mengenal Tuhan yang benar, dia nggak akan sensitif dia. Ya kan? Lah kamu ini sensitif sekali. Ini pertanda sudah malam, mungkin setan sudah masuk ke lubang hidung. Lalu akan kamu bilang, kamu ini nggak ada baiknya. Padahal itu adalah ajaranmu sendiri. Kalau ajaranmu sendiri pun kamu sangkal, berarti kamu kaum munafik dong. Masa ketika ajaranmu dinyatakan, dinampakkan kamu nggak terima, lalu menyalahkan Raja Debat? Dari mana kamusnya? Udah, silakan bicara. Siap ini nanti aku ngomong sama anak kita aja. Kamu kayaknya udah lemas. Sekarang gini ya, kamu sebut Isa itu kalamullah dari Tuhan yang diwujudkan berbentuk manusia kan intinya. Interupsi. Ini kan salah dia. Bukan ya. Kata saya, kata Ali Imran 45, kata Al-Quran. Gimana sih? Makanya setiap salah akan saya interupsi. Silakan lanjut. Dan yang sebenarnya kalau dari Al-Quran, Allah itu tidak berbentuk, tidak ada wujud. Yang berbentuk dan berwujud itu cuma makhluk ciptaannya seperti manusia. Nah kalau Allah berwujud, Allah juga kalau nggak makan ya lapar. Terus kalau Tuhan berwujud, Tuhan itu butuh tempat juga loh. Butuh tempat, butuh yang seperti kita butuhkan. Karena Allah tidak berbentuk dan tidak berwujud seperti manusia, ya itu pantaslah disembah. Tidak sama dengan yang diciptakan. Kalau sama dengan yang diciptakan, berwujud, berbentuk, dia juga butuh makan. Kalau nggak makan lemes lah. Terus dia juga butuh tempat tinggal. Kalau nggak ada tempat tinggal dia bisa kedinginan, bisa apalah. Ya itu bukan namanya Tuhan. Gitu loh. Udah, saya jawab ya. Kan saya sudah bilang loh dari tadi sayang. Ini ketika bicara johir bentuk bukan bicara Allah, tapi bicara Tuhan. Ya, jadi kalian jangan alergi bicara bentuk. Kan saya sudah bilang tadi. Kalau kalamullahnya Allah tidak jadi manusia, dia kan nggak punya bentuk. Tetapi ketika dia ingin menemui manusia, karena yang mau dia jumpain adalah manusia, maka dia harus sesuaikan dirinya supaya manusia mengenal dia. Makanya kalamullahnya Allah itu yang jadi manusia, bukan Allahmu. Karena Allah itu adalah hakikatnya. Perhatikan nih, saya kasih contoh. Jadi kalian jangan alergi dengan kata makhluk, ya. Nih, saya kasih lagi contoh. Saya kalau kasih contoh itu ya, saya sangka dengan data. Karena saya tidak mau dialog itu tanpa dalil. Karena saya pakai data saja udah dianggap menghujat toh, apalagi nggak punya data. Perhatikan. Kalau kamu bicara tentang bentuk, di dalam Al-Qur'anmu kan banyak sekali menunjukkan Allahmu itu adalah punya bentuk. Nih, saya kajuk nih. Nih. Makanya di sini dikatakan ya, dalam surat Sad ayat 72, 73, Allah berfirman. Allah ini berfirman ini, ya. Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Allahmu dua tangan ini. Tetapi bukan berarti tangan Allahmu sama dengan tangan manusia. Ngerti nggak di situ? Iya, jadi jangan alergi dengan bentuk wujud. Makanya kan saya sudah bilang tadi, dalam Al-Qur'an surah Al-Qiyamah ayat 22-23, maka dikatakan di sana orang-orang mukmin itu wajib berseri-seri ketika melihat Tuhan, bukan melihat Allah, melihat Tuhan. Maka Muhammad juga tadi bersabda dalam satu riwayat hadis berkata, kalian akan melihat Tuhan dengan mata telanjang, bukan melihat Allah. Karena Allah itu nggak akan bisa dilihat. Benar sudah itu. Maka belajarlah kalian tentang hakikat. Jangan cuma di syariatnya doang, tarikatnya doang. Masuk dong ke ranah hakikatnya. Ya.
Ini masih satu, saya belum tunjukkan lagi. Allah punya wajah, Allah punya betis, Allah punya kaki, semua ada. Allah punya mata. Maka dalam Al-Quran dikatakan sebaik-baik bentuk adalah bentuk manusia. Makanya ketika kalamullahnya Allah itu jadi manusia atau berwujud, diambilnya porsi dari manusia. Karena manusia inilah sebaik-baik bentuk. Nah, jadi jangan alergi kata Johir ini. Kalian ini kan sudah terdoktrin. Misalnya begini loh, sayang ya, saya kasih ini pelan-pelan ya. Misalnya ya tentang, kan ada dalam Al-Quran dikatakan Allah tidak beranak. Benar nggak? Allah tidak beranak dan tidak diperanakan, benar? Ya, itu surat Al-Ikhlas. Nah, perhatikan ya. Yang dimaksud di sana Allah tidak beranak dan tidak diperanakan, bukan berarti Allah nggak punya anak. Sama itu seperti suami. Perhatikan. Kamu kan udah pernah punya suami, benar? Nah, suami kamu kan nggak pernah beranak, atau suamimu kan nggak pernah melahirkan anak, benar apa enggak? Menitipkan. Tetapi dia punya anak kan? Kenapa dia punya anak? Karena sumbernya dari suami. Itulah yang dimaksud tadi Allah tidak beranak. Bukan berarti Allah tidak punya anak. Sama seperti suami. Suami tidak pernah melahirkan anak. Bukan berarti suami nggak punya anak. Di situ aja kalian dangkal sekali pemahamannya. Gimana? Udah mulai gerah? Mau dibuka? Enggak lah. Mulai gerah dia teman-teman. Sedikit demi sedikit. Jangan sampai terbuka jadi bukit. Itu loh, makanya jangan alergi. Ya, sama itu seperti Allah satu-satunya adalah Tuhan yang Maha Esa. Nah, Esa tadi itulah bicara kebagaimanaan Allah. Lalu dikatakan Allah tidak beranak, artinya bukan tidak punya anak. Kenapa Allah punya anak? Itulah tadi Isa melalui rahim Siti Maryam. Itulah di dalam Ali Imran 45, kalamullahnya Allah menjadi manusia di dalam rahimnya Siti Maryam. Gitu aja kok nggak paham-paham sih. Udah cukup. Nggak paham-paham. Udah cukup lah ya. Besok lagi, jangan banyak-banyak. Ibarat gelas, ya kan? Kalau gelasnya kecil saya siram, terus air itu ya kan, terbuang. Ya, semoga kamu malam ini dapat mimpi yang indah, mengerti tentang zahir daripada Allah, sehingga kamu tidak lagi menolak, menyangkal keberadaan daripada Allah yang nyata itu. Jangan nanti Islam selalu ngomong begini, oh ya kami melihat zahir Allah, lihatlah ciptaannya. Kampret, kita bicara zahir Allah kok bicara zahir ciptaan. Kamu udah didoktrin dari kecil dengan si kitab kamu itu dan si Yesus itu. Mulai kan. Ini nih, katanya aku yang didoktrin, padahal dia sendiri menyangkal isi Quran. Nah, ini repotnya teman-teman. Nah, coba ya kalau kamu nggak menyangkal Allah, kalau kamu nggak menyangkal Al-Quran ya, kita uji ya, saya kasih kesempatan sekali lagi. Kalau kamu betul-betul tidak menyangkal isi Al-Quran, saya tanya kamu, siapa kalamulahnya Allah jadi manusia dalam Quran? Itu bukan kalamullah. Tapi dia bohong lagi. Jadi Isa ini siapa? Saya tanya kamu, kalau nggak apa-apa. Kalau kamu menyangkal bahwa Isa adalah kalamulahnya Allah, oke nggak apa-apa. Lalu si Isa ini siapa sebelum jadi manusia? Si Isa menjadi manusia. Iya, sebelum dia jadi manusia dia apa? Ya dia cuma apa ya? Dia kan dititipkan di rahimnya Maryam. Iya, makanya sebelum dia jadi manusia dia apa? Kalau versi kamu apa? Ya kalamulahnya Allah. Itulah di dalam Ali Imran 45. Firman Allah jadi manusia loh. Kamu ngerti kalamullah enggak? Lah tadi udah kita bahas, balik lagi ke belakang, capek deh. Inilah doktrin tadi, udah jelas-jelas. Aduh, Ustadz ini juga sulit untuk tak kasih tahu dong. Coba dengarkan aku dulu ngomong, Ustadz jangan ngomong ya. Cuma 2 menit aja. Iya. Kalamullah versi Islam ya. Yang aku tahu selama ini kalam itu ucapan Allah yang diwujudkan melalui Al-Qur'an ya. Yang diwahyukan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Ya. Jadi kalau kalamullah itu berbentuk wujud manusia itu salah. Kalamullah itu menceritakan, jadi di dalam surat Ali Imran tadi itu menceritakan tentang akan adanya nabi ya yang dilahirkan dari rahim Maryam tanpa seorang bapak. Itu diceritakan karena itu hal yang sudah terjadi ya. Terus ada Al-Qur'an. Anggap aja lampau ya, diceritakan. Ya itu dari keluarga Imran. Nah, Imran itu bapak dari Sayyidah Maryam. Isa kan diolok-olok orang waktu lahir, tapi Isa diberi wahyu ya sama Allah untuk bisa bicara siapa dirinya, menjawab apa itu orang-orang yang itu ya, yang mengolok-olok itu, gitu kan. Jadi jangan pernah kamu menganggap kalau apa itu Isa itu seorang Tuhan yang diwujudkan berbentuk manusia, itu salah.
Karena Tuhan tidak boleh berbentuk, tidak boleh wujud. Kalau wujud dan berbentuk itu manusia. Kalau sama dengan manusia, masa Tuhannya sama dengan manusia? Ya udah, nggak apa-apa. Berarti kamu harus konsisten dong. Berarti kamu harus konsisten menyalakan Al-Qur'anmu. Sebentar dulu. Nggak apa-apa. Pengertiannya Sebentar dong, saya udah paham loh. Oke, berarti kamu harus konsisten mengakui. Dengarkan dulu sayang. Berarti kamu harus konsisten ya. Saya ingat ini kata-kata kamu. Berarti kamu harus konsisten bahwa Al-Qur'anmu ini adalah pendusta. Sebab dia mengatakan Allah mempunyai 2 tangan. Ini dikatakan Allah mempunyai 2 tangan. Berarti dia pembohong. Ayo, mau dikoyak ini ayat. Ayo. punya 2 tangan itu maksudnya. Mulai nafsir. Ini teman-teman Islam nggak beriman lagi, teman-teman. Nggak beriman lagi. Coba. Enggak kamu. Lah ini Allahmu punya 2 tangan tidak di sini. Aman. Tidak berwujud, ada tangan tapi tidak berwujud. Kamu ngerti Perhatikan teman-teman, ada tangan tapi nggak berwujud. Padahal di sini tangan Allahnya lagi bekerja loh menciptakan Adam. Coba inilah nggak beriman. Nggak beriman teman-teman. Demi apa? Demi menutupi kebenaran. Perhatikan ya sayang ya. Perhatikan kamu dari tadi pembohong besar. Ya saya kira kamu itu orangnya tidak pembohong. Kamu selalu menyangkal bahwa Isa adalah firman Allah. Perhatikan. Ali Imran 45 saya kasih tunjuk biar penonton juga tahu ya. Kamu itu pembohong besar ternyata. Aku nggak nyangka kalau Aku bukan pembohong, tapi aku membenarkan. Perhatikan di sini, perhatikan. Ingatlah ketika para malaikat berkata, ingat ya, ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat. Dalam kurung firman. Tentang, perhatikan ya, tentang sebuah kalimat atau firman darinya, dari Allah. Yaitu siapa itu firman itu? Anak Allah, seorang putra. Makanya saya katakan sebelum Isa jadi manusia, dia adalah kalimatullahnya Allah, firmannya Allah. Kenapa kau berbohong? Yang dimaksud kalimatnya Allah itu cerita ya. Yang Allah ceritakan. Tapi perhatikan ya sayang, saya ajarin kamu ya. Kamu harus bisa memahami yang namanya berfirman. Perhatikan, kamu harus bisa menangkap yang namanya berfirman dengan firman. Ya, berfirman artinya kata kerja. Firman itu artinya kata benda. Kata benda ini merujuk kepada sang sumber. Dialah yang membuat menghasilkan kata-kata. Contoh seperti dirimu. Kamu bisa berkata-kata kan karena ada bagian dari dirimu yang menghasilkan itu. Yaitu jiwa dan akal sehatmu, kecerdasan kamu. Itulah maka kau bisa berfirman berkata-kata. Maka di sini yang menjadi seorang putra, yaitu Al-Masih adalah siapa? Kalimatullahnya Allah. Firmannya Allah, makanya Isa itu dilahirkan Siti Maryam, maka ibunya mengandung dari siapa? Dari Allah. Makanya Isa itu bukan hasil sperma. Isa bukan hasil hubungan biologis. Itulah keajaiban yang ditunjukkan oleh Allah kepada kalian. Bahwa Isa itu bukanlah manusia biasa. Makanya saya bilang kamu tadi berbohong. Sedangkan Isa jelas-jelas sebelum manusia dia adalah kalimatullahnya Allah. Maka sampai dia katakan lagi diperkuat loh. Seorang terkemuka di dunia dan di akhirat. Jadi kalau dia hanya sebatas manusia, terkemukanya di dunia itu biasa. Tetapi ketika dikatakan bahwa seorang terkemuka di dunia dan di akhirat. Akhirat bicara ranah goib. Itu bicara keilahian itu. Jadi kalian tuh harus jujur kepada Al-Quran. Yang maksud Isa itu firman yang kalau ya Tuhan lah menurut kamu ya penjelmaan dari Tuhan ya. Tapi kan juga dia itu diciptakan sama dengan nabi. Diciptakan itu. Tunjukkan sama saya dia diciptakan. Makanya saya tanya tadi firman Allah diciptakan apa tidak? Atau kalamulahnya Allah diciptakan apa tidak? Tidak. Karena dia sumber. Contoh begini ya. Sayang perhatikan. Kalau kamu nggak nangkap lagi saya menyerah. Perhatikan ya. Contoh ibaratnya kamulah ini ya. Kamulah sang pencipta. Oke? Maka bagian dari diri kamu itu nggak ada yang diciptakan. Roh kamu itu pun tidak diciptakan karena kamu adalah sumber. Jiwamu itu juga tidak diciptakan karena kamu adalah sumber. Tubuh kamu itu pun tidak diciptakan karena kamu sang sumber. Jadi kamu itu adalah sang sumbernya. Maka bagian yang dari dirimu itu tidak diciptakan. Begitulah tentang Allah tadi. Bagian dari Allah itu, dengarin dulu dong biar kamu nangkap. Ya ampun. Dengarin ya. Begitu juga tentang Allah. Allahmu itu memiliki kalimatullah, yaitu firman. Allahmu tanpa firman akan bisu. Ya, Allah tanpa firman akan bisu. Allah tanpa Rohul Kudus akan mati. Sebab Roh Kudus atau Rohul Kudus adalah sumber dari segala kehidupan. Sedangkan firman adalah sumber dari segala perkataan. Dialah yang menghasilkan perkataan. Maka Allahmu tidak mungkin menciptakan kun fayakun kalau dia nggak memiliki firman.
Kamu tetap nggak ngerti yang dimaksud dengan firman masalahnya. Ya ini. ampun, mampus lah Kamu ayam. firman, kamu Aduh, susah banget ya. nggak bisa lah menerima kata-kata kamu itu. Saya kan sudah kasih contoh loh. Bagian dari, perhatikan ya, bagian dari sayang ini. Roh kamu itu adalah si sayang juga. Benar apa enggak sih? Ya, sekarang aku mau tanya. Ah. Enggak, manusia punya roh kan sama seperti aku ya? Iya, manusia punya roh. Kamu letak roh kamu. Aku tanya dulu, kamu Dan ngerti letak nggak? roh kita itu dalam diri kita. Di mana? Di hidung, di mata, di mana? Di mana lah? Aku mau tanya. Ada di mana? Roh itu ada di dalam tubuh kita. Makanya dikatakan bahwa roh, perhatikan ya, bagian dari diri kamu itu sayang, bisa dibedakan, tetapi tidak bisa dipisahkan. Maka rohmu adalah rohmu, rohmu bukan jiwamu. Jiwamu adalah jiwamu, jiwamu bukanlah tubuhmu. Tetapi satu kesatuan. Inilah yang dimaksud tadi tentang ehad, tentang esa. Bisa dipahami kebagaimanaannya, tetapi tidak dipisahkan. Kalau kamu nggak mengerti juga, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Udah itu aja deh. Udah itu aja, aku udah sampailah. Besok lagi lah. Kamu sulit kalau kamu itu nggak mau jujur, repot. Orang kemarin aku ada wanita langsung pintar kok dia. Langsung berjanji, oh iya bahwa sesungguhnya Isa adalah Tuhan. Sebab dia adalah firman-Nya Allah. Kamu nggak nangkap-nangkap lo dari tadi. Nggak nangkap-nangkap lo kamu dari tadi. Makanya aku dari tadi bilang, mana anak kita? Aku lebih bagus ngomong sama anak kita. Mana? Untuk masuk menjadi murtad dari Islam. Nggak sebodoh itulah. Bukan, saya tidak ingin kamu murtad. Perhatikan ya, perhatikan. Saya tidak ingin kamu murtad karena saya. Tetapi saya ingin memberitahukan kepada kamu bahwa ajaran dalam Al-Quran yang tidak kamu ketahui itu, bahwa Isa itu adalah zohirnya Allah. Itulah di dalam Al-Hadid ayat 3. Maka di dalam Al-Hadid ayat 3 bunyinya begini. Dialah yang awal. Dialah yang akhir. Dialah yang lahir. Dialah yang batin. Baca itu Al-Hadid ayat 3. Maka di sana bicara kata dia menunjuk merujuk kepada sosok. Hah? Oke. Nah, anaknya mana? Sekarang giliran anaknya. Anaknya tidur. Malas aku ngomong banyak-banyak sama mamanya nih. Mamanya nggak nangkep. Aku tidur. Emang kamu mau pengaruhi anakku juga? Nggak bisa loh. Hah? Astaga. Mulai dia bermain itu. Bermain perangkap. Kamu lah. Udah, anaknya mana? Aku lebih bagus diskusi sama anaknya lah. Kamu ini udah kelelahan kamu. Maklum lah udah tua. Kamu tuh udah lelah. Ayo. Oke teman-teman ya. Itu. Kamu open Gimana? kamera aja berani. Gimana? Open kamera. Kalau kamu mau manusia. Baik. Ini sekali aja ya. Sekali aja aku on cam ya. Iya, tunjukkan. Nggak Oke, ada. baik. Nggak ada buat apa. Ya udah, aku on cam ya. Baik, perhatikan teman-teman. Karena ini permintaan si sayang, kita kabulkan ya. Kamu itu udah melecehkan. Biasa lah kau. Itu kamu bilang kamu mau meluruskan. Lo enggak dong, kita kan udah selesai diskusi dong. Masa kita udah bentar dong sayang. Kita kan udah selesai diskusi. Sekarang kita bercanda dikit dong. Masa tegang-tegang terus? Gimana sih? Siapa yang tegang? Lo siapa yang tegang? Buka kamera Oke, aja. oke, saya ganti. Oke, yang asli lah, oke lah, yang asli. Oke. Nggak boleh, pokok kalau nggak mau buka kamera dengan wajah kamu, aku nggak bisa. Itu berarti kamu tetap orang yang menzalimi, ya orang yang zalim, orang yang tidak licik lah. Aku sebenarnya nggak mau bilang kamu tuh licik, nggak mau ya. Aku kenal kamu, aku anggap kamu baik, aku anggap kamu itu lebih lah. Jadi itulah kelicikan kamu itu. Tersenyumlah sayang. Kita perlu juga rileks bercanda, jangan ngamuk-ngamuk. Ini foto-foto orang, coba diri kamu sih. Kenapa sih sayang kamu kok ngambek sih? Hah? Kangen, rindu. Coba kamu bayangin ya. Dengarin dulu. Saya kan lagi menari itu kan, menari Thailand ya kan. Nah, coba kamu balas jogetnya gimana? Joget gimana? Oke, ya.
Jadi itulah ya. Jadi begini, sayang. Saya juga pengen on cam, cuma kan ketepatan mental daripada saudara kita Islam ini kan belum dewasa. Karena mereka beranggapan saya ini darahnya boleh dihalalkan itu loh. Ini Karena media mereka sosial, ada orang yang apa berbuat seperti itu media sosial nggak mungkin lah. Anggap aja. kok nggak mungkin, kamu nggak pernah nonton kejadian kemarin ya, setengah tahun yang lalu lagi live ya, itu lagi live, diseruduk loh sama saudaramu, lagi live diseruduk. Loh kan labnya di rumahnya, masa lab di rumah ada yang nyeruduk? Ada diseruduk sampai dia, itu kemarin viral loh, sampai polisi datang, lagi live gini, diseruduk. Ya kalau pas labnya itu di pasar diseruduk atau labnya di sawah diseruduk. Iya, artinya apapun ceritanya, perhatikan, apapun ceritanya, mental daripada saudara Islam ini masih banyak mental-mental yang tidak terdidik. Ya, mereka tidak mampu. Dengarkan dulu. Mereka, dengarin dulu. Saudara kita Islam ini, mental mereka belum terbiasa membantah argumen dengan argumen, membantah argumen dengan data. Mereka masih mengedepankan cara-cara barbar seperti dahulu, yaitu apa? Pakai otot. Padahal kan udah nggak zaman. Ya, makanya banyak saudara teman saya sampai keluar negeri supaya memiliki kebebasan itu berpendapat. Itu loh. Sebenarnya Edis TV, contoh ya macam Edis TV, Saiful Ibrahim. Ya ketika mereka menyampaikan tentang Islam, mereka dianggap penghujat. Tetapi perhatikan di Indonesia, ketika saudara-saudaramu memelintir-melintir Bible, membahas-bahas Bible, bagi mereka itu adalah dakwah. Inilah yang masih terjadi di Indonesia. Bentar ya, itu bukan dari golongan saya, oke? Kamu jangan ikut-ikutan. Karena Islam itu banyak golongan. Mungkin yang seperti itu bukan yang aku ya, yang pakai bendera-bendera yang itu kan, bukan aku. Kami, ya. Nah, iya, itu kan saya kan nggak pungkirin toh. Makanya saya bilang tadi, kemungkinan kalau si sayang ini kan mental pola pemikirannya udah dewasa lah kan gitu. Artinya silakan Anda berargumen, saya balas argumen, tidak menggunakan gaya-gaya seperti seruduk-seruduk, halal darah kan begitu. Saya kan nggak bilang semua toh. Makanya saya tidak on cam. Kamu tahu tidak? Saya ini sudah dikatain loh, kepala saya miliaran katanya, coba. Emang siapa yang mau Ya. Jadi begitu. Itulah sayang, jangan kamu bertanya, kenapa ya Raja Debat ini nggak mau on cam? Itulah sebab musababnya. Gitu. Apa kamu takut nanti kamu itu kalau on cam langsung ada yang SS terus yang dibikin-bikin kayak gitu-gitu tadi? Bukan. Yang saya khawatirkan begini, kalau saya on cam, gitu, lalu saya diseruduk, yang saya khawatirkan, yang di belakang saya juga tidak terima. Ujungnya kan jadi chaos toh. Nah, saya tidak mau itu. Ya. Gitu Kamu loh. gimana kok takut diseruduk? Itu aja aku tanya. Loh, kan aku udah bilang, perhatikan ya. Kenapa saya takut diseruduk? Kalau saya diseruduk, nanti saudara teman saya juga nggak akan terima. Ujungnya bentrok. Saya tidak mau negara ini chaos. Gitu loh. Tetapi yakinlah suatu saat bahwa negara kita ini akan memiliki anak-anak bangsa yang memiliki mental kesatria. Mental yang cerdas. Tidak menggunakan pola-pola tentang kebarbaran. Ya. Tetapi kita butuh waktu di situ. Itu loh. Tapi sudah banyak kok perubahan ya. Kita lihat dari saudara kita dulu. Karena aku kan udah lama pendebat toh. Mulai dari grup WA, dari Facebook, saya sudah lama pendebat. Dulu lebih barbar lagi. Sampai ngancam saya itu pakai video call itu. Aduh, ngeri sekali. Ya. Tetapi sekarang ini udah mulai lah. Udah mulai agak dewasa. Nah, contoh seperti Ibu Yuni ini kan. Nah, Bu Yuni ini pun dia bukan lagi seperti mereka. Dia Bu Yuni juga terima gitu loh. Kalau orang nggak setuju, dia bantai dengan argumen. Dia nggak bilang, Rojo Debat, mana kau berkukampak kau. Bukan begitu dia. Artinya sudah ada kemajuan lah. Gitu. Semalam lagi tahu nggak Bu Yun? Bu Yuni, tahu nggak semalam, sayang? Aku kan semalam kan itu lagi live kan. Aku pembahasan hadis yang itu loh, yang sujud kepada betis itu kan. Naik dia, tahu nggak apa dia bilang sama aku? On cam kau, kubacok katanya coba. Nah, itu artinya banyak belum siap mentalnya. Betis sama siapa? Itu loh Bu Yun, yang ada dalilnya itu loh, bahwa ketika Tuhanmu menunjukkan betisnya maka sujudlah orang-orang kaum mukminah dan mukminim itu. Nah, dia langsung ngamuk. Tunjukkan wajahmu, kubacok kau katanya. Tetapi tahu nggak Bu Yun? Akhirnya dia jadi dewasa loh. Jadi ketika dia udah turun kan, saya bilang begini, bro, saya bilang, saya kan hanya menunjukkan data. Kalau kau mau membacok saya, berarti kau ingin membacok nabimu, karena itu perkataan nabimu. Coba kamu gunakan pemikiranmu, saya bilang. Terakhir dia nggak mau lagi naik. Mungkin dia terpukulnya di situ. Karena memang Raja Debat kan menunjukkan data. Kok malah saya mau dibacok? Kan begitu. Nggak main ya namanya hadis-hadis, aku nggak main buku-buku kumanon. Nggak boleh Bu Yun bilang nggak main hadis. Kamu nggak bisa jawab. Sayang, kamu terima nggak sayang kalau hadis nggak dipakai Islam? Ya nggak terima lah, orang Islam tetap pakai hadis. Wajib Bu Yun, nggak boleh Bu Yun. Iya, tapi hadis yang bertentangan dengan Al-Quran secara otomatis harus sebentar. Sayang, perkenalkan Ibu Yun yang di bawah ini ya.
Saya perkenalkan Ibu Yun yang di bawah ini, dia lulusan alumni API. Saya tanya sama kamu, apakah semua hadis bisa diterima? Ini Kak, hadis itu kalau aku semua hadis itu ya bener ya, nggak ada salahnya. Kalau diubah-ubah itu yang baru salah. Siapa yang bisa merubah hadis? Aku tidak tahu. Orang-orang yang salah aja merubah hadis. Nah, kau jangan berteman sama si Halu nih ya. Halu nih gila sih. Dia bahas tentang hadis kok salah aja sama Raja Debat. Ya. Ngomongnya banyak sekali ya. Apa nggak haus dari tadi aku yang Dia tuh Terus ada maksud sayang gimana sekarang? Kok kamu perhatian banget sih? Perhatian banget sama kehausan saya. Kamu mau kasih saya susu atau gimana sih? Kamu udah kangen susu ya? Jangan aku teman dengan orang ini. Kalau belum Wajah Bu Yuni apa lu marah? Cemburu Bu Yuni. Ya. kalau perlu diblokir aja nih namanya si Halu. Cemburu dia sayang, cemburu dia. Karena gini dalam hati Bu Yuni kan gini. Iyalah si sayang bolehlah nawarin susu. Kalau aku nawarin susu kan nggak mungkin. Aduh, ampun. Mungkin dia udah lama nggak dikasih susu sama istrinya. Tapi susunya kan bukan susu yang macam-macam lah, ya. Nanti yang lain salah tanggap, ya kan. Susu denko. Macam-macam aku tadi ngomong salah sedikit 1 hari. Kurang asem ini dokter. Iya, aku udah banyak kali lo kena ban lo, parah. Sensitif Iya. akun TikTok ini. Penayangannya turun ya. Tapi dia kasih itu lagi apa video kita yang tadi ngomong itu. Aku memang ngomong kalau ketemu Bu Yuni itu kayak aja kepalanya gitu. Langsung itu video itu langsung itu sekarang ke apa Iya, ke gitu. kita ngomong Sekali lah apa pokoknya. kita ngomong apa langsung ada. Wih kata gua canggih ya, makin canggih juga nih TikTok nih. Karena Tapi aku ada bingungnya lo Bu Yun. Kita kalau ngomong harus Kenapa? campur bahasanya. Kalau enggak, kalau kita kasus itu aja. Mereka dia ini melemparkan kita nanti keluar. Ya tapi gini loh Bu Yun, aku mikirnya gini loh. Kenapa sih alumni API akunya kuat-kuat? Emang api itu apa Mereka- sih? Api, iblis kan diciptakan dari api. Marah kamu Hah? bikin apa muridnya iblis. Iya, kamu lah yang iblis. Iblis kan bukan. Kamu kan tanya tadi api kan? Apa sih api itu? Saya bilang iblis diciptakan dari api. Gimana sih? Udah tahu harus jalan. api kompor tuh, api kompor. Hah? Emak yang di bawah bilang buka room cari jodoh Bang Irdi katanya. Perawan atau janda? Ini hari mingguan kan? Perawan memang menggoda. Tapi Ibu Yuni akan dipermak. Sayang, aku mau tanya kamu loh sayang. Apa benar kalau nanti di surga Islam itu, Bu Yun, bentar dulu Bu Yun, aku mau tanya sama si sayang ini. Aku malas. Apakah kalau di surga itu nanti wanita katanya dipermak jadi muda, kemudian melakukan hubungan intim, katanya nggak berdarah. Apa benar itu sayang? Udah pergi ya. Mana satu? Bu Yun nggak tanggung jawab loh. Padahal dia yang ngomong sama saya. Nanti aku kan dipermak. Baperan dia. Dia bilang kemarin sama saya gini loh sayang. Nanti saya di surga, dipermak, didaur ulang, jadi perawan. Lalu ketika di surga nanti melakukan hubungan intim nggak berdarah-darah katanya. Itu gimana itu? Itu di wanita ya. Apa kalau masuk surga itu menjadi muda lagi dan menjadi perawan lagi, udah nggak seperti dunia ini. Itu emang keterangan seperti itu. Di Quran Terus juga dia ada. nggak berdarah lagi. Dia nggak ada darah dan kita semua wajah itu sama, nggak ada yang ini lebih cantik, lebih ini, nggak ada sama. Berarti sama ya. Lah kalau sama ngapain sampai 70-an gitu? Kalau cuma satu sama doang gimana itu? Ya itu perumpamaan kenikmatan 70-an, bukan berarti 70 wanita. Oh, perumpamaan. Berarti kalau kita misalnya nih ya, kita di surga ini ya, kita melakukan itu bukan berarti kita melakukan, tapi perumpamaan juga. Bukan. Ini aja. Ya, Kamu terlalu banyak dongengnya lah sayang, udahlah. Enggak karena dongeng-dongeng itu. Kita dari kecil ya. Aku dari kecil suka laku emang ya. Aku tunjukin kamu ya. Itu Apa? Sebentar, apa mau kau tunjukin? Jangan tunjukin di sini, jangan. Apa yang mau kamu tunjukin? Jelas dulu. Kamu tunjukin apa? dari pertama itu aku tidak pernah sekolah SD, tidak, tapi aku sekolah madrasah. Terus kan ada SMP. Aku ke sekolah agama MTS. Terus ada sekolah SMA, tapi aku tidak ke SMA. Aku sekolahnya ke MA. Jadi dari semua itu pelajaran agama yang aku terima di sekolah itu nggak pernah hilang dari sini.
Jadi Iya. kalau kamu ngomong seperti itu, ini itu, seolah-olah itu mustahil. Jadi kayak apa ya? Orang kan bilang, ini orang keras kepala banget gitu kan kalau kamu mikir tentang aku ya. Keras kepala banget, nggak bisa dibilangin gitu kan. Sebenarnya bukan keras kepala, tapi yang kamu bilang, yang kamu ucapkan itu yang salah. Makanya nggak mungkin aku itu. Benar, benar. Kalau aku sih gini loh sayangnya. Kalau aku sih bilangnya kamu bukan keras kepala. Tetapi memang ketepatan, ada setan di lubang hidung, dia ikut mempengaruhi jiwamu, jadi sulit menerima itu loh. Setan nggak ada lah setan. Loh kan? Aku kasih tunjuk lagi ya, aku kasih tunjuk ya. Setan di lubang hidung ya. Kasih tunjuk yang lain. Nah itu makanya. Aduh. Ya udahlah, kamu nggak rehat nih. Aku mau rehat dulu lah. Mau cari yang lebih mudah. Kamu kan nggak berhasil mengecohkan aku. Sudah loh sama aku nggak sembuh. Bukan itu. Dengar ya. Sayang dengarin ya. Ketika aku berdialog dengan kamu, bukan hanya kamu yang saya sampaikan kepada penonton. Karena banyak loh penonton itu banyak yang nangkap. Makanya banyak orang yang DM saya, makasih bang ya, tadinya aku nggak paham tentang Islam jadi paham. Sehingga banyak gitu. Jadi bukan kamu, bukan. Makanya kan diskusi itu adalah edukasi, mengedukasi para penonton. Bang, yang kamu sampaikan ke aku itu aku juga ngerti, aku bisa terima cuma satu, nggak bisa. Iya, kamu mengerti, cuma kamu kan sudah fanatik, udah nggak mungkin kan? Iya. Udah, sekarang aku cari yang muda dulu ya. Tipis-tipis aja kamu cari. Kenapa? Kamu kok kesannya cemburu? Aku mau cari yang muda lah. Aku nggak ada cemburu lah. Alah. Dari tatapan bola matamu terpesona. Udah. Iya dong. Dari tatapan bola matamu sampai ke dalam bibirmu terisyaratkan ada rasa cemburu. Bahkan sama anak kita saja kau cemburu. Nggak ada cemburu di sini, nggak ada cemburu. Aku wanita Iya sehat. toh. Kan nggak ada kan maling aku. Mana ada maling aku? Gimana sih? Gila ya, masa gue cemburu dengan orang nggak ada mukanya? Nggak ada. Nanti aku kasih tunjuk lagi. Jangan-jangan dia itu ompong. Nanti aku kasih, oke, aku kasih tunjuk ya. Oke, aku kasih tunjuk ya. Aku mau yang real. Nah, paling foto-foto yang bibirnya kamu editing itu. Kemero kamu Vivo, handsome boy kemero. Mana? Kok lama? Kakaknya memang cocok buat kitten cantik, dia murtad aja, murtad gudulmu. Dia masih ke pasar cari gambar foto deh. Dia masih ke tukang fotokopi untuk cari gambar yang ganteng. RD itu buat rebutan. RD itu apa nama RD? Singkatan RD itu apa? Raja debat. Benar-benar Ini foto suaminya Bu Yuni yang di bawah. aku Nasarul ya. Mau nggak Sarul? Iya. Iya. Menolak Sarul, nggak mau berdebat denganmu. Mana berani dia Bu Yun. Nanti Bentar, aku tanya tentang si kata kita. Tadi kan gitu di komalnya Pak Dance, langsung aku di-kick. Ada nggak mau dengan kau. Ada mau Lah debat dengan iyalah. Mana ada yang bisa ngalahkan Raja Debat? Tidur. Ah, udahlah, kau pergilah. Bu Yun, Malas aku tengok muka kau. Bu Yun, bentar lu Bu Yun. Bu Yun gimana nih kabar suamimu ini? Siapa sih itu? Gambar siapa? Ini kan aku dapat dari pas di komal Ibu Yuni. Emang itu foto siapa? Siapa sih? Si akal sehat loh Bu Yun, si Mu'alaf itu loh, yang selalu bilang aku Nggak pakar ada. bebel, aku pakar bebel. Halo, masa Bu Yuni nggak ingat gara-gara aku tunjukkan ini Bu Yuni bela-belain dia. Jangan nyerang pribadi. Ih, gayanya itu loh. Aku nggak ada, aku lupa serius, aku mana aku tahu. Dia gitu. Ini siapa Siapa ini? pula nih? Biarkan dia itu nggak ada rupa sama seperti kamu. Siapa itu? Si Sahil. Cuman aku orang Arab. Gas. Oh, Cepat lah. Baik. Sahil. Malas aku sama itu, sama Halu. Bye-bye. dia cemburu itu sayang. Makanya dia nggak tahan, dia coba datang pergi Kita cemburu udah dia. romantis. Kau datang dan pergi sesuka jidatmu. Itu yang mana? Bisa, pernah.
Ibu itu orang mana? Orang apa ya? Lupa aku Sabar entah orang saja. mana. Tapi dia udah lama juga sih ikut-ikut diskusi lintas iman gitu. Biasanya ngomel di kamu kah? Hah? Yana Joshua. Ngomel di kamu. Iya sering sih, Kapan? sering. Karena dia udah lama kenal gitu. Kenapa? Sayang cemburu. Jangan bilang aku cemburu. Itu yang di message nggak ada ya message tak cemburuin. Aku masih waras loh. Allah, semakin kamu mengatakan, perhatikan ya, ciri khas wanita tukang cemburu, perhatikan. Semakin dia kencang mengatakan, aku nggak cemburu, aku nggak cemburu. Itu membuktikan dia cemburu. Ini ngomong apa sih? Yang di bawah ini? Kita lihat aja. Ngomong apa sih ini? Enggak, kamu nggak ngerti kalau aku ngerti bahasanya. Aku ngerti 3 bahasa. Udah, minta aja. Ngomong apa dia? Dia pakai bahasa mereka Persia. Kamu nggak mungkin ngerti. Iya, kamu terjemahkan lah. Salam kubi bakhairi salamati jutu jara sahir. Kok kamu sebut dia walang sangit? Lalu kamu tuh. Itu bahasa dia. Kamu nggak ngerti. Udah dia. Iya, kok kamu sebut dia walang sangit? Ngomong apa dia tuh? Tahu Udah lah. kerasukan dia kan? Kayak kamu. Ya kamu kerasukan. Orang sangit. Oke lah ya, aku izin pamit dulu ya. Siap ini ya. Aku izin pamit. Mau cari yang lebih mudah aku. Aduh. Ya cari lebih mudah. Karena kamu ya kamu cari bahan lagi ya untuk Cari yang apa dulu lah. karena tak semudah itu kamu menundukkan hatiku. Lu aku kan enggak ingin mencapai hatimu kan. Aku hanya coba meluruskan. Ya, itulah. Menurut kamu itu aku tidak lurus, kamu luruskan. Sebenarnya aku udah lurus dan serius. Islam gini loh, Islam nggak boleh mengaku lurus. Selama ada surah Al-Fatihah ayat 6, Islam nggak boleh mengaku lurus. Di dalam Al-Fatihah ayat 6, Itu dari ihdinas siratal mustaqim. Yang kamu iya kan mencari jalan lurus kan. Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina lakim. Apa ini dia omonginnya? Ini ngomong apa sih ini? Iya, udah kamu juga lah. Siratal ladzina. Aku pengertian dari apa itu surat ihdinas siratal mustaqim itu. Ketika kita masuk surga ya, kita melewati yang namanya ihdinas siratal mustaqim itu. Ihdina siratal Bukan maksudnya jalan lurus, jalan yang kamu maksud selama ini umat muslim itu belok, bengkok, jadi harus dilurusin, bukan itu loh, salah pengertiannya. Loh itu faktanya mau digimanain? Bukan yang dimaksud seperti itu, yang salah itu kamu lah. Loh, yang ya Al-Quran kan bukan perkataan Raja Debat. Al-Quran kan perkataan Allahmu. Iya, tapi kita itu harus bisa menyimpulkan. Makanya kita ada ilmu itu untuk menyimpulkan. Loh, karena aku juga pernah belajar di itulah pesantren. kesimpulannya. Makanya kan itu Siratal Mustaqim di Al-Fatihah ayat 6. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ternyata ketika dicari tahu jalan lurus itu adalah Isa di dalam Al-Quran. Gini, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Karena umatnya banyak yang nggak lurus sama Allah, harus ditunjukkan jalan yang lurus. Biar ngerti gitu loh. Karena selama ini umat itu nggak selalu lurus ya. Umat muslim, umat Kristiani, umat apapun. Setiap orang Loh. nggak semuanya itu apa ya, taat ya. Ada yang nggak taat, ada yang cuma ya ini agamaku emang. Tapi dia nggak mau menjalankan. Ya nggak mau menjalankan perintahnya. Ya, Nggak mau sama seperti dirimu. Dirimu kan nggak taat sama Islam. Buktinya kamu nggak perangin saya, malah kamu jatuh cinta kan nggak taat kamu ini. nggak pernah jatuh cinta loh. Alah. Buktinya disuruh aku diskusi sama anaknya nggak mau, dicemburu dia. Dia masih muda banget, nggak boleh ke kamera. Kamu tahu nggak, melayang kan Loh. aku. Mana? Kalau sudah umur 14 mana? Dia kan udah masuk remaja. Kecuali bayi, anak umur 6-7 tahun baru. Itu loh. Loh, dia kalau dalam kamera mukanya lebih muda, sangat muda banget. Siapa? Anakku, kamu tahu nggak, anakku sangat ganteng loh. Iya. Tapi kau bilang anakmu cewek, sekarang kok ganteng? Gimana sih kamusnya ini? Hah? Aku nggak pernah bilang anakku cewek. Ih, semua orang Oh, di iya? yang berteman sama aku ngerti kalau anakku cowok. Coba kamu tadi kamu nunjuk apa tadi? Nunjuk apa tadi? Apa? Enggak, kamu tadi nunjuk pada dirimu, apa sih yang kamu tunjuk? Coba gini tuh, tadi kan kamu nunjuk dirimu, coba. Tunjuk dirimu, coba. Nunjuk pada dirimu. Enggak. Tunjuk dirimu tunjuk loh. Aku tidak pernah. Kamu tadi kan ngomong gitu. Nah, apa yang kamu tunjuk? Kamu yang ini. Iya, tadi kamu nunjuknya nggak di situ loh. Loh. Hah? Apanya? Batal. Loh. Aku memang kan terbiasa. Selalu orang Kristen itu kan diajari iya, katakan ya, tidak, katakan tidak. Tadi kamu tunjuk yang lain, makanya aku tanya.
Berarti kamu selama ini Mana sih? kamu melihat yang lain-lain, nggak konsentrasi. Makanya buka Lah. kamera, makanya Loh, jelalatan kemana. kamu tadi kan nunjuknya lain loh. Coba kasih tunjuk tadi. Aku tunjuk, tunjukkan coba. Bukan yang di atas tadi, kurang bawah. Tunjuk. Ya. Oke, kasih tunjuk sekarang ke dirimu. Coba. Kasih tunjuk ke dirimu dulu, biar nggak fitnah loh. Anakku Juga aku yang disalahin. bukan cewek, tahu? Makasih Vivo. Anakku cowok. Iya, cowok. Tapi tadi tanganmu menunjuk ke yang lain, makanya aku bilang loh, kamu nunjuk apa? Gitu. Ini kamu kamera langsung aku tunjuk. Hah? Kamu di sini loh, nggak apa-apa, open kamera. Bentar. Maksud kamu ketika aku on cam, kamu langsung kasih tunjuk? Iya, iya takut kan? Oh. Hah? Kamu makan aja nggak berani. Masa sih? Jadi kalau aku kasih tunjuk wajahku di sini, kamu langsung kasih tunjuk itu? Iya, ayo open kamera. Ya ampun. Ada-ada aja kamu ini loh, ngasih nunjuk. Kamu aja disuruh open kamera. Enak ben lah. Berjam-jam ngobrol open kamera aja nggak berani. Gimana mau datang sama aku? Aduh. Tengok tuh yang di bawah itu, Tengok tuh yang di bawah, yang komen gini. Kakak itu mau ngasih tunjuk apa katanya? Nggak tahu ini si sayang ini. Aku. Jangan ngomongnya di situ, ngomong di tempatku. Nanti jatuh cinta, hati-hati Kak. Emang aku mau jatuh cinta sama foto, nggak mungkin. Pokoknya tunjuk wajah dulu teman-teman ya. Kalau tunjuk wajah aku langsung cium. Ini biasanya kalau dia udah mulai biasanya ya. Kalau dia udah mulai berantem sama penontonnya itu tanda-tanda dia itu udah jatuh cinta itu. Padahal baru dengar suara loh, gimana ngelihat orangnya? Waduh. Cinta sama gambar, aduh. Ketika dia mengatakan masa jatuh cinta sama gambar sambil dia pegang keningnya, artinya ada rasa yang luar biasa. Ini selalu ya ngeles-ngeles kayak gitu teman-teman. Terus sukanya ngeles-ngeles. Padahal dia Coba perhatikan teman-teman ya. Ketika dia mendengarkan suara, lalu dia bilang dia tidak akan jatuh cinta, tapi dia pegang itu keningnya, ya kan? Apalagi kalau udah dilihat orangnya, pasti yang lain dipegangnya. pegang kening kenapa? Kan aku bingung aja lihat kamu itu. Makanya gini loh sayang, apapun ceritanya dari tadi ya, pesan saya cuma satu, berhentilah bersaudara dengan setan. Jangan bawa-bawa setan ya. Udah, kamu juga ada setan, kita semua juga ada setan. Enggak mau. Aku nggak ridho lubang hidungku tempat tinggal setan, nggak ridho. Itu ada setan. Udah aku bilang kan, kalau ini bangun tidur ada setan, kita tunggu tuh, kita kasih air. Lah Kita- iya. Cukup Karena kalau lubang hidungmu, bukan lubang hidung saya nggak mau. Aji pula maksa. Disuruh buka kamera aja nggak mau. Kan aku udah jawab tadi. Saudaramu kan ada mentalnya belum siap. Nggak ada lah, saudaraku Terus itu. kamu enggak, emangnya gini loh, emangnya kamu mau lihat wajahku ngapain? Gini. Semua orang tuh penasaran sama kamu ya. Kamu pandai ngomong gini gitu ya. Tapi kamu nggak buka kamera, itu sayang satu. Coba lah buka kamera. Oke. Lalu apa hasil dari penilaian kamu ketika dia tidak tunjuk wajah, tidak on cam? Apa hasilnya apa? Penilaian kamu menurut kamu dia itu bagaimana? Berarti dia itu orang licik gitu loh. Aku nggak mau Oke. bilang. Baik, perhatikan ya. Ketika kamu mengatakan dia tidak pernah menunjukkan wajah dia orang licik, berarti Allah licik dong. Allah kan nggak pernah menunjukkan wajah. Tuh, tolong jangan bawa itu beda. Loh, kok beda? Aku ngomong antara kamu dan aku ya. Oke. Nah, sekarang saya kasih tunjuk sama kamu. Kok saya kasih? Perhatikan ya. Kan kamu yang bilang nih, kalau tidak kasih tunjuk berarti dia adalah orang licik. Nah, sedangkan yang kita sembah, yang disembah oleh Islam, bahkan malaikat, Jibril nggak pernah nunjukin wajah. Apakah mereka licik? Sekarang aku tanya. Tinggal di mana sih sebenarnya? Kalau aku sih tinggalnya di Kalimantan Timur. Kenapa? Mau datang kemari. Nah, Mau datang kemari. ya nggak apa-apa lah aku datang ke rumahmu. Astaga. Janganlah, nanti marah istriku. Katanya kamu mau punya 2 istri. Astaga. Mana boleh, kami Kristen kan nggak boleh punya istri 2. Bahaya itu. Pacar aja lah. Astaga, pacarku. Berarti kamu mau jadi simpananku? Kita ke sana. Aku Berarti kamu mau samperin jadi mau simpananku? itu. Mau. Hijau kamu ada. Jangankan hijau, biru merah langit semua ada. Jadi mau ini simpanan. Hijau, biar aku bisa tahu kamu ngomong langsung.
Di hijau kalau kamu. Coba perhatikan sayang ya, perhatikan ya. Inilah kualitas daripada pengajaran yang benar. Seandainya tadi aku Islam ya, ini adalah suatu hal yang sangat indah. Artinya saya itu pasti mengambil kesempatan dalam dialog ini ya kan. Saya bagilah WA saya ya kan, lalu saya ajak kamu ketemuan, lalu saya buat kamu jadi istri kedua, ketiga. Tetapi ketika saya berada di posisi ajaran yang benar, maka saya tidak akan menyakiti hati istri saya. Itu loh. Artinya saya diperkuat dengan ajaran yang benar itu. Tetapi kalau saya jadi Islam, udah jadi barang ini. Tinggal saya telepon, sayang kamu di mana? Ayo kita jumpa, kawin siri, ayo sah. Selesai barang itu. Makanya kan dari awal kamu kutawarkan, kalau mau punya suami sampai hidup mati, jadilah Kristen. Gitu loh. Sama kok orang Kristen juga banyak yang selingkuh. Jangan ngomong orang Kristen itu nggak ada yang selingkuh, baik hati. Banyak. Gini, kalau masalah selingkuh itu kan personalnya toh. Tetapi kan ajaran itu nggak memberikan. Nah kalau di Islam kan boleh kan? Memberikan. Bukan Islam kan ya? boleh menikah lebih daripada 2, 3, 4. Kan Apa ada. asalkan istri pertama mengizinkan ya, memberi restu. Nah, makanya saya katakan loh sayang, perhatikan. Yang namanya wanita nggak akan ada itu yang ikhlas berbagi, nggak ada itu. Ya. Ada di sini ada kok. Kamu jangan Lah salah. iya, berarti ada 2 poin. Pertama dia wanita materai yang butuh memang pelindungan dari segi material, ya. Itu, tetapi kalau kita udah bicara tentang baterai rumah tangga, itu bicara tentang kesetiaan, bicara tentang kejujuran, itu loh. Jadi nggak mungkin saya itu, perhatikan sayang ya, dulu ya waktu saya masih muda ya, masih perjaka, bayangkan masih perjaka loh. Saya dulu sudah saya kenal seorang wanita cantik, ya, agamanya Islam, ya, bahkan dia itu bukan orang biasa loh, hartanya begitu besar, banyak sekali. Tetapi ketika ibu ya, ini saya dulu panggil bunda kepada kedua orang tuanya dan ayahnya, menginginkan saya jadi menantu. Tapi saya katakan, maaf bu, saya nggak mungkin karena saya kan agama saya Kristen. Gitu. Artinya di masa muda saya aja, puji Tuhan iman saya itu nggak pernah dibobol oleh hawa nafsu kedagingan sehingga saya menjual akidah saya. Padahal, wih barangnya mantap, bodinya oke, ya kan, kekayaannya oke. Tapi saya nggak akan mau. Itulah tadi bahwa dalam diri saya, sejahat sebesar apapun dosa saya, tetapi saya kunci dalam diri saya, jangan sampai saya menjual akidah saya. Karena apa? Sebab akidah daripada iman saya nggak mungkin lagi dijual. Karena sudah iman saya ini, sudah selaras sejalan dengan akal sehat saya. Gitu loh. Aku juga, aku nggak mungkin aku jual. Tetapi mau dipoligami. Itu udah tabrakan dengan rasionalmu. Ketika imanmu nggak mau dijual, tetapi mau dipoligami, itu udah tabrakan. Gimana sih? Pusing ngomong sama kamu. Lah iya dong. Kamu kan pusing karena niat apa kamu itu, apa hawa nafsu kami itu udah tinggi, ingin mendapatkan saya. Apa sih? Aku nggak tertarik sama orang kaya yang benar-benar baik aja. Jadi gimana? Kamu jadi mau datang ke Kalimantan? Yo, kalau kamu kasih alamat kamu, datanglah. Nah, tengok kan pasrah kali dia kan. Untung aku jadi Kristen. Kalau enggak, selesai kamu sayang. Untung saya jadi Kristen. Kalau enggak selesai kamu, serius. Ya. Dan tanya, apakah Isa sama dengan Yesus? Dari tadi kamu nggak datang sih. Baru datang apa? Iya. Kamu sultan ya? Sultan, aku orang biasa. Tetapi yang bisa menjadikan wanita itu menjadi punya karakter, menjadi berprinsip, dan menjadi orang yang cerdas, ya. Contoh, kamu kan udah mulai cerdas kan? Dan cerdas, paling stres kalau dengerin aku. Perhatikan, kenapa ada sedikit kesetresan kamu menghadapin saya? Karena yang kamu kedepankan adalah gairahmu menghadapin saya gitu loh. Bukan gairah. Sama mama ya, kalau ngomong banyak banget gitu. Mama sih pantas, pada ini laki-laki. Ini pasti jualan jamu dong. Maka perhatikan ya, sebenarnya kalau kita balik ini ya ke masa muda ya, perhatikan. Maka sebenarnya sejatinya semakin laki-laki itu banyak bicara, berarti dia semakin banyak cinta. Tetapi ketika laki-laki semakin sedikit berbicara, perhatikan ya, ketika lelaki makin sedikit berbicara berarti dia itu munafik. Ya, artinya dia bermain licik. Yang aku udah
cinta aku. Hah? Apanya? Kamu cinta aku karena kamu banyak bicara sama aku. Nggak? Katakanlah cinta, ya kan? Tetapi itulah kecintaanku itu terarah sebagai orang Kristen. Maka saya bilang tadi, kalau saya nggak Kristen udah selesai kamu. Langsung aku bungkus kamu tahu. Bungkus. Sayang kamu datang kemari. Cepat, cepat, cepat. Kamu tahu nggak? Aku selama di medsos ya, 4 tahun aku main gitu. Belum pernah satupun aku tertarik sama orang ya. Dia cinta, dia DM, dia kasih aku ini nggak mau. Karena aku tahu, aku sadar diri. Ini medsos. Betul, betul. Nah, saya tertarik loh dengan narasi kamu itu, sayang. Ketika kamu mengatakan yang nggak pernah tertarik, cuma menjadi pertanyaan. Kenapa kamu malah tertarik hanya karena baru mendengar suara saya sampai kamu jatuh cinta? Jatuh cinta, aku cuma tahu. Kamu buka kamera bisa nggak gitu aja. sampai kamu pengen ketemu loh. Coba, maka beruntunglah yang kamu hadapin ini adalah seorang pria sejati beragama Kristen. Kalau saya jadi Islam, selesai kamu, saya bungkus. Ini nggak semua orang itu punya nafsu ya. Ketemu orang yang cantik, yang lebih, yang aduhai, yang lebih pasti kamu udah nggak apa-apa. Mumpung ada kesempatan. Benar. Makanya kan ini jadi pertanyaan. Kok kamu hanya mendengarkan suara Raja Debat, kamu begitu nyaman dan betah gitu. Berarti kan sudah cintanya sudah lebih dulu. Masa kita mendengarkan gitu dikira aku cinta? Emang cinta Nah ini mulai enggak. Ini narasi kamu yang baru kamu keluarkan ini. Ini narasi wanita seperti lautan. Artinya dia pengen diselamin dia. Dia ngadi-ngadi terus teman-teman. Aduh. Yang di sini kamu tetap layar dulu. Bener, saya kan dari tadi ngadi-ngadi, tetapi kamu cintamu semakin menjadi-jadi. Orang tajir dan masih muda katanya. Ganteng dari mana? Ya, aku kasih tunjuk sekali lagi ya. Aku kasih tunjuk wajahku ya. Kalau gambar-gambar itu. Aduh. Jadi udah berapa kali kamu mimpiin aku? Belum pernah sama sekali. Kenapa? Ini perhatikan ya. Perhatikan, kalau kita belajar ilmu kejiwaan ya, semakin dia cepat menjawab, itu semakin dia takut ketahuan. Lihat itu, sampai dia mendekatkan diri loh teman-teman. Sampai dia mendekatkan wajah loh. Coba, sampai dia mendekatkan wajah loh. Saya tahu dia dekatkan wajah untuk apa? Supaya saya cumbu dari. Dia udah malam deh, dia halus sekali dia. Oke lah, sayang, habis ini aku off dulu lah ya. Aku mau cari yang muda dulu lah. Cari. Ini dari gambar, semua orang kan pasti gini. Hanya orang gila aja yang suka sama gambar. Hanya gila aja yang suka sama suara. Oke, perhatikan. Kalau kita ikutin ya, kita ulas balik pernyataan kamu tadi ya. Hanya orang gila, bayangkan. Artinya kamu udah tergila-gila loh, walaupun gak ada gambar saya. Bang ya, aku selama ini ya main media sosial gini ngobrol sama orang. Makin curhat dia teman-teman, makin curhat. Makin curhat nih, curhat nih. Curhat nih. Udah sana. Oke, lah ya. Oke, makasih banyak ya. Semoga kamu makin pintar lah ya. Ya, nanti aku pintar ketemu kamu lagi. Oke. Udah, kita istirahat dulu ya. Oke. Sayang dia nggak mau buka kamera teman-teman. Hanya itu aja kekurangannya. Saudara, kita sudah dengar bagaimana debat ini. Mari kita simak bersama dan mari kita terus mendukung para apologet Kristen Indonesia di dalam doa. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, mari kita melandasi hidup kita dengan kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Amsal pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya ke-35. Begini bunyi firman Tuhan. Berbagai-bagai nasihat. Hai anakku, jikalau engkau menjadi penanggung sesamamu dan membuat persetujuan dengan orang lain, jikalau engkau terserat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu, buatlah begini. Hai anakku, dan lepaskanlah dirimu, karena engkau telah jatuh ke dalam genggaman sesamamu. Pergilah, berlututlah, dan desaklah sesamamu itu. Janganlah membiarkan matamu tidur dan kelopak matamu mengantuk. Lepaskanlah dirimu seperti kijang daripada tangkapan, seperti burung daripada tangan pemikat. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya,
dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya yang menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, beberapa lama lagi engkau berbaring. Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong, yang menyedipkan matanya, yang bermain kaki dan menunjuk-nunjuk dengan jari, yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang menantiasa merencanakan kejahatan dan yang menimbulkan pertengkaran. Itulah penyebabnya ia ditimpa kebinasaan dengan tiba-tiba. Sesaat saja ia diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya: mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Nasihat tentang perzinahan. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Tamatkanlah senantiasa semua itu pada hatimu, kalungkanlah pada lehermu. Jikalau engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Jikalau engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Jikalau engkau bangun, engkau akan disapanya. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan, yang melindungi engkau terhadap perempuan jahat, terhadap kelicikan lidah perempuan asing. Jangan menginginkan kecantikannya dalam hatimu, jangan terpikat oleh bulu matanya, karena bagi seorang sundal sepotong rotilah yang penting, tetapi istri orang lain memburu nyawa yang berharga. Dapatkah orang membawa api dalam gelumbung baju dengan tidak terbakar pakaiannya? Atau dapatkah orang berjalan di atas bara dengan tidak hangus kakinya? Demikianlah juga orang yang menghampiri istri sesamanya, tiada seorang pun yang menjamahnya luput dari hukuman. Apakah seorang pencuri tidak akan dihina apabila ia mencuri untuk memuaskan nafsunya karena lapar? Dan kalau ia ditangkap, haruslah ia membayar kembali 7 kali lipat. Segenap harta isi rumahnya harus diserahkan. Siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Siksa dan cemooh diperolehnya, malunya tidak terhapuskan. Karena cemburu adalah geram seorang laki-laki, dan ia tidak kenal belas kasihan pada hari pembalasan dendam. Ia tidak akan mau menerima tebusan satu pun, dan ia akan tetap bersikap keras betapa banyak pun pemberianmu. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar bagaimana kebenaran firman Tuhan ini mengajarkan kita untuk terus berjaga-jaga, untuk terus menyerahkan diri kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Karena itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada jalan sampai ke Bapa kalau tidak melalui aku." Maka dari itu Bapak Ibu, hanya Yesus satu-satunya jalan kebenaran itu. Dia adalah jalan, dan dia juga yang maha adil. Yesus adalah yang berkuasa, ya, berkuasa atas dunia ini dan berkuasa atas maut. Ya, Bapak Ibu Saudara, mari kita bersaksi untuk kebenaran firman Tuhan dimanapun kita berada. Ya, itu saja yang mungkin bisa sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa di video-video berikutnya.